Sering kebayang ya, bisa dapat orderan dari toko online kamu secara otomatis walaupun sudah larut malam. Atau mungkin kamu kebayang juga bisa dapat orderan secara otomatis walaupun kamu liburan. Nyatanya, kamu bisa dapat orderan kapan aja dan di mana aja secara otomatis. Itu karena sudah menggunakan website milik sendiri yang sudah di-set up untuk bisa mendapatkan orderan secara otomatis. Kabar baiknya, kalian akan saya kasih video tutorialnya lengkap di video kali ini. Tapi, untuk menggunakan website itu, kalian membutuhkan domain dan hosting. Dan tentunya juga agar kalian bisa mengikuti video tutorial ini dengan sama persis. Oleh karena itu, pastikan kalian beli domain dan hosting melalui Niaga Hoster karena sekarang lagi ada diskon up to 75% dan kalian bisa klaim diskon tambahan dengan kode kupon FUSIK. Kabar baiknya juga, beli hosting di Niaga Hoster gratis domain dan SSL. FUSIK sendiri juga menggunakan Niaga Hoster. Kenapa? Ada banyak pilihan layanan, mulai dari unlimited hosting. Cocok untuk toko online yang belum padat pengunjung. Aku saranin kalian beli yang personal kalau ambil yang unlimited hosting. Buat kalian yang sudah padat pengunjung, kalian wajib menggunakan cloud hosting. Ya, supaya lebih lancar aja. Kelebihan dari Niaga Hoster juga sangat menguntungkan kita, seperti dari kecepatan dan keamanan yang sangat bisa diandalkan. Selain itu, pelayanannya juga sangat bombastis. Ada problem, langsung dia ditangani. Langsung aja kalian beli domain dan hosting di Niaga Hoster agar bisa mengikuti tutorial ini. Caranya seperti ini. Caranya yang pertama adalah kalian ketik dulu di browser kalian yaitu niagahoster.co.id. Lalu kalian klik enter, lalu kalian bisa langsung pilih ke layanan hosting yang ingin kalian gunakan. Kalau misal teman-teman baru pertama kali bikin website, aku sangat menyarankan kalian teman-teman itu pilihnya adalah unlimited hosting. Lalu silakan kalian kliklah unlimited hosting. Lalu silakan kalian pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Aku sangat menyarankan kepada teman-teman itu mulailah dengan paket yang personal. Karena aku sendiri dulu ketika beli domain dan hosting di Niaga Hoster, aku langsung menggunakan yang personal. Oke, langsung aja kalian klik pilih sekarang. Lalu pastikan teman-teman yang di sini sudah kelihatan ya paket hosting personal gratis domain ya, seperti aku bilang tadi di sini kalau beli hosting di Niaga Hoster itu gratis domain dan nanti juga gratis SSL. Dan teman-teman di sini bisa memilih mode pembayarannya, bisa per 6 bulan, per 1 tahun, per 2 tahun, atau per 3 tahun. Tentu semakin teman-teman itu bayarnya lebih jangkanya yang lebih lama, itu akan jauh lebih menguntungkan ya. Kalau teman-teman ingin lebih hemat, aku sangat menyarankan kalian bisa di per 3 tahun. Itu hematnya sampai 75%, nggak nanggung-nanggung gitu. Nah, lalu silakan kalian cari aja domain yang ingin kalian gunakan di sini gitu. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kalian itu beli domain, riset dulu apakah nama brand kalian itu ada ya available domainnya. Kalau sudah ada, kalian silakan aja cek di sini ya. Oke, ternyata Pop Art Israel ada. Kalau sudah ada seperti ini, silakan kalian bisa tambahkan ke cart. Lalu kalau sudah jelas tadi apa aja yang kalian order, lalu next adalah lanjutkan. Nah, di sini untuk SSL ini kalian bisa tambahkan, tetapi aku udah bilang tadi ya, itu teman-teman sudah include di domainnya. Jadi jangan khawatir, tetapi kalau kalian ingin menambahkan di sini, silakan. Kalau aku lanjutkan saja. Oke, di sini teman-teman silakan pilih metode pembayarannya mau pakai apa. Di sini ada semuanya ya. Mau dari virtual account dari BCA, Mandiri, BRI, dan semuanya ada ya. Terus kalian cek juga informasinya. Jadi kalau kalian belum daftar di sini, silakan kalian login dulu ya, bikin akun di sini. Kalau sudah punya, silakan kalian masuk di sini gitu. Nah, kalau kalian sudah login, pastikan nanti di sini ya, kalian gunakanlah kode kupon dari FUSIK. Kalian tinggal klaim aja ya, kode kuponnya adalah FUSIK seperti ini ya. Gunakan. Klik gunakan seperti itu. Ya. Nah, seperti kalian lihat kode kupon FUSIK berhasil digunakan. Lumayan ya, begitu. Nah, kalau kalian sudah menggunakan seperti ini ya,
Habis itu nanti kalau sudah login silakan kalian lanjutkan saja. Nah, kalau sudah sampai di tahap sini ya dan kalian sudah login berarti nanti bisa checkout, silakan kalian langsung checkout dan nanti langsung bayar aja. Karena ini contoh ya jadi tidak aku tunjukin yang langsung checkout ya, tapi pasti di sini nanti akan langsung ada tombol checkout sekarang kalau sudah di order. Begitu. Buat kalian yang baru pertama kali bikin website, silakan kalian ikuti terlebih dahulu full tutorial bikin website yang sudah aku buat ini ya. Kalau sudah selesai mengikuti dari video tutorial tadi, next thing to do adalah kalian akan set up website kalian agar bisa dapat orderan secara otomatis. Are you ready? Kalau nanti udah selesai, kita ketemu lagi di sini ya. First thing first, kalian itu wajib ya mengikuti video tutorial website yang aku rekomendasikan tadi, terutama buat teman-teman yang belum pernah bikin website sama sekali gitu. Dan wajib banget kalian menggunakan page builder. Kalau di sini kita menggunakan Elementor dan dikhususkan untuk tutorial kali ini, yaitu aku sangat menyarankan kalian menggunakan Elementor Pro, yaitu yang berbayar begitu. Ya karena nanti kita memang membutuhkan beberapa fitur yang itu adanya di Elementor Pro. Apakah menggunakan page builder yang lain boleh? Silakan aja. Tetapi nanti kalau bingung ketika mengikuti tutorial ini, ya jangan aja bingungnya, begitu. Dan nantinya selain Elementor Pro ini, ada juga plugin-plugin yang melengkapi ya kebutuhan kita bisa bikin orderan secara otomatis itu. Yang pertama adalah kita akan menggunakan yang namanya payment gateway dari Tripay. Ya, di sini nanti digunakan sebagai seperti aku bilang tadi, payment gateway ini yang bisa bikin kita dapat orderan secara otomatis. Nanti juga ada pilihan pembayaran dari semua bank dan syarat-syaratnya itu nggak belibet seperti payment gateway yang lain. Jadi kudos buat Tripay. Lah yang kedua, setelah tadi kita sudah menggunakan payment gateway, yang kedua adalah kita menggunakan Star Sender. Ya, ini Star Sender ini adalah berupa plugin yang ini berfungsi sebagai notifikasi ke WhatsApp customer kita. Jadi kalau customer tadi sudah masuk ke payment gateway, mereka order, nanti juga akan dapat notifikasi via WhatsApp. Kalaupun nanti customer belum order, juga nanti bisa dibikin auto follow up. Nah, enak banget kan? Dan itu menurut pengalaman aku bisa sangat membantu meningkatkan conversion rate di website kita. Begitu. Oke, tahap selanjutnya setelah ini adalah kita akan bikin custom product page di website kita ya. Itu kita akan langsung praktek di PC ya, nanti kita nggak perlu nunjukin muka aku gitu ya kayak biasanya. Jadi nanti langsung aja full screen di komputer. Oke, tanpa review langsung aja praktek dan diikuti ya. Pastikan kalian sudah beli domain dan hosting di Niaga Hoster. Oke, sekarang kita sudah ada di dashboard WordPress kita. Sekarang kita mau upload produk kita ke WooCommerce kita ya. Jadi ini langkah awal sebelum kita nanti bikin produk page. Karena kalau belum ada produknya kita belum bisa bikin produk page ya. Dan buat teman-teman sekali lagi kalau kaget kok tiba-tiba udah sampai sini ya, karena aku sudah pernah bikin tutorial bikin website yang itu lengkap banget dari 0 sampai akhir. Nah, itu kalian silahkan tonton aja videonya di link ini ya, atau seperti yang udah aku tunjukkan tadi gitu. Oke, sekarang kita akan bikin atau upload produknya. Kalian bisa langsung klik aja di sini ya, di bawah WooCommerce, lalu di add new. Oke, untuk produknya pada kali ini aku akan mencontohkan dengan sebuah jam fosil gitu ya. Ini aku tulis aja di sini fosil X Fusik gitu ya. Misal seperti itu aja, contoh aja ini ya guys. Lalu untuk di bawahnya ya, ini untuk tulisan-tulisan yang lain seperti description ya. Itu nanti kita akan custom sendiri di produk page kita yang kita bikin secara custom menggunakan Elementor Pro. Di sini kita hanya bikin, nah di sini kita hanya menambahkan detail berupa nama produknya, judulnya, dan kategorinya jangan lupa tambahkan juga ya. Ini adalah watch gitu. Lalu kalian bisa add kategori. Oke, ini watch gitu. Lalu harganya ya. Untuk harga tentu nggak usah pakai koma ya. Oke. Terus ini kan simple produk ya. Nah, simple produk. Terus ini untuk inventory-nya, kalau misal teman-teman ada SKU-nya, terus ada
manage stoknya. Misal teman-teman punya produk yang stoknya banyak, ini bisa digunakan juga fitur ini. Shipping ini juga, misal ini weight-nya 1 kilogram, beratnya misal panjangnya itu 3 ya, ini 2, terus misalnya 3, misal seperti itu. Shipping class-nya kalau ada pilihan silakan dipilih, kalau enggak ya nggak usah dibiarin aja begitu. Dan link produknya kalau misal ada upsell sama cross sell silakan bisa ditambahkan gitu. Attributes, nah ini untuk teman-teman yang punya produk misal seperti kaos yang ada size-nya itu bisa digunakan di sini juga, tapi sebenarnya di-create dulu. Tapi untuk video kali ini kita cukup pakai yang simple produk aja ya teman-teman untuk menghemat waktu. Mungkin nanti lain waktu akan aku jelaskan. Oke, ya terus nanti next kita teksnya ya, teks atau kok teks kayak pajak aja. TAG-nya ini ya, tax. Nah, itu karena ini watch, nah katakanlah ini teksnya adalah fosil, misalnya seperti itu ya. Ini nggak wajib, cuman lebih nanti bisa lebih memudahkan kita aja gitu. Oke, ini udah selesai ya. Terus untuk gambarnya ini bisa sebentar, belum selesai berarti. Ya, untuk gambarnya ya, gambar produknya kan bisa tambahkan. Nah, ini aku moto sendiri loh guys untuk kepentingan ngebantu kalian bikin website ini gitu. Nah, ini kita klik ini. Terus untuk produk galerinya, kalau misal mau ditambahkan bisa ya. Misal ini, terus belakangnya, ini, terus sama strapnya. Nah, misalnya sama ini. Oke, nah ini juga bisa. Oke, jadi ada tambahan 3 seperti ini. Oke, kalau dirasa sudah lengkap, ya linknya sudah tergenerate gitu. Lalu jangan lupa klik publish. Selanjutnya, setelah kita selesai bikin produk di WooCommerce ini, ya, setelahnya kita mau custom penampilan dari produk page ini karena kita nggak mau tampilannya itu just default, itu plain banget, nggak enak dilihat. Nah, next thing to do, kalian langsung aja klik di template di sini, ya. Terus langsung aja kalian klik di theme builder. Ya sekali lagi teman-teman, ini nggak akan ada kalau kalian tidak menggunakan Elementor Pro. Makanya aku sudah ngomong di depan tadi ya sebelumnya untuk kalian belilah Elementor Pro begitu. Terus setelah itu kalian add new ya. Nah di sini kalian karena akan membuat halaman dari suatu produk yang udah kalian buat tadi ya, kalian di sini pilihlah single produk. Oke, lalu template-nya kasih nama. Nah ini nama yang aku udah bikin. Nah kalian nanti namanya silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu langsung aja create template. Nah kita nggak akan bikin dari blocks maupun dari template yang ada di sini maupun template yang ada di sini juga. Kita mau bikin dari scratch ya, dari nol. Sebelum kalian lanjut bikin layoutnya dari nol ini ya, kalian klik dulu di sini untuk setting display conditions ya. Jadi ini display condition khusus untuk page ini ya, add condition. Nah ini ada pilihan produk, kalian klik aja lagi. Terus in tag ya, tagnya adalah tadi fosil. Jadi nanti halaman ini atau template yang kalian buat ini hanya akan muncul atau tertrigger ketika kita membuka link dari halaman produk yang sudah kita bikin ya. Kalau sudah, lalu langsung save and close. Nah, sekarang kita bisa lanjut bikin layout dari halaman produk ini ya. Klik aja di sini ya, plus. Di sini aku mau bikin satu kolom ya. Lalu di sini mau aku lebarkan sampai mentok ya, stretch juga. Lalu di dalam kolom ini aku tambahkan 2 section. Oke ya. Di dalam yang di mana dalam section ini aku mau tambahkan menjadi 1600. Ini kayak lebarnya gitu ya. Oke, lalu di bagian sebelah kirinya aku mau tampilkan image dari produknya ya. Kayaknya sebenarnya bisa ya pakai image yang ada di sini gitu, single image yang di sini. Tapi kalau kalian ingin memunculkan gambar-gambar yang sudah kalian setting tadi di produknya, kalian bisa menggunakan yang produk images yang ada di bawah sendiri ini. Oke. Terus kalian drag aja langsung tambahkan ke sini. Oke. Nah, jadi nanti akan langsung muncul di sini. Mas kalau nggak rapi gimana? Yaudah biarin aja nggak apa-apa. Ya. Nggak penting-penting amat juga gitu ya. Silakan kan bisa atur-atur di sini untuk kesukaan kalian mau kayak gimana gitu.
Border type-nya juga silakan bisa diatur gitu. Tapi kalau aku just leave default seperti ini aja. Dan karena di sini nggak ada sale-nya, ya nggak ada diskonnya, aku ilangin. Oke. Oke, lalu di bagian sebelah kanannya ini yang mulai aku ngeracik kata-katanya ya guys. Nah untuk kata-katanya kalian bisa mulai dengan teks ya. Bisa. Oke, tadi aku sudah bikin ya. Aku tinggal copy paste aja gitu. Oke, terus ini tentu ya untuk stylenya aku hitam dan untuk warnanya bold, warnanya ininya. Terus ini di 30. Oke. Atau mungkin ada font lain ya. Sebentar guys. Oke, ini aja supaya cepet aja tutorialnya gitu. Lalu next kita masuk ke harganya pemirsa. Nah untuk harga kalian bisa pakai teks juga. Sebenarnya judulnya ini pakai teks juga pakai yang nyambung dari produk tadi bisa. Cuman kalau kalian mau pakai teks seperti aku contohkan tadi bisa. Untuk harga ini bisa kalian klik price. Ini nanti akan muncul juga ya dari nyambung yang produk udah kalian setting. Nah, nanti akan muncul ya seperti ini bisa gitu. Lalu kalian kasih warna. Tapi sayangnya kalau kayak gini tuh dia nggak bisa ganti warna gitu. Entah nggak tahu kenapa dia nggak mau ganti warna ya. Jadi kalau aku lebih prefer aku menggunakan teks lagi aja. Taruh di bawahnya gitu ya kayak gini, terus aku akan copy paste harganya. Oke ya, ini merah tentunya, terus ini bold, nggak perlu bold sih, standar aja, atau mungkin 500. Oke, ini 25 lah. Oke guys ya. Oke, lalu turun ke bawah ya. Oke, ini aku mau tambahkan icon list. Ini kalian nggak mesti wajib sama ya. Intinya kalian silahkan improvise aja. Ini di sini aku sesuai kebutuhan yang aku contohkan ya guys. Oke, udah ketemu tanda pentingnya ya. Aku insert. Lalu ini kata-katanya. Oke. Space between ini untuk ngatur jaraknya ya guys. Oke, ini nggak perlu. Ikonnya tentunya warna merah ya. Lalu untuk teksnya itu juga warnanya, ini merah juga seperti ini. Enggak ding, ini hitam aja ya. Ini hitam aja. Oke. Tipografi ini bold ya. Ini di 20. 15 aja. Oke. 0. Oke guys, di sini udah oke. Ikonnya gedein aja. Oke. Sekarang kita turun ke bawahnya lagi, yaitu ada di divider. Oke. Oke, lalu habis itu apa? Ini description-nya ya. Untuk description kalau yang panjang ya, jangan pakai teks yang ini ya, bukan pakai yang heading, tapi pakai yang text editor aja. Oke. Lalu jangan lupa dikasih warna yang hitam aja. Oke, ini normal, lalu di angka 20 terus 1. Oke, jaraknya 1. Lalu next, ada tombol add to cart-nya ya. Silakan kalian search aja add to cart ya. Coba kalau custom add to cart-nya kayak gimana ya. Ini bisa. Nah, ini produknya kalian silakan pilih ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini misal teman-teman kalau mau tambahin opsi untuk milih kuantitas, ini bisa tambahin kayak gini ya. Tapi karena ini produknya cuma 1 ya, jadi percuma kalau tambahin ini nggak aku tambahkan. Terus ini aku tambahin ya, jadi full seperti ini. Lalu namanya tetap add to cart ya. Oke, terus warnanya ya, warnanya aku sesuai dengan branding yang ada di sini aja. Ini merah seperti itu.
Untuk tipografinya ini Roboto aja, ini tapi bold, terus di 20. Jangan kegedean ya. Yang 15 aja. Oke. Very good. Adakah efek hover? Oh, ada. Ya, hover ini ketika nanti di select kayak gini, dia akan muncul cing cing, kayak gini. Oh, ini aja lah. Sering aja. Sering itu mendelep. Oke, oke. Lalu turun ke bawahnya itu adalah WA ya. Jadi di sini aku ngasih tombol WA juga supaya apa? Mungkin ya karena ini di Indonesia. Mungkin teman-teman yang lihat ini ya itu butuh insight atau butuh teknisnya caranya kalau di halaman produk ini ada tombol WA gimana. Nah, ini bisa pakai ini button gitu. Lalu ini misal chat WA misalnya gitu. Ya. Nah, ini nanti di sini linknya itu bisa kalian tambahin link ke WA gitu atau bisa nanti link redirect ya. Nah, itu nanti akan mungkin ini bukan mungkin ya. Akan aku buatkan aja nanti tambahannya di video ini gitu ya. Jadi ini kalau yang redirect nanti enaknya itu nanti di halaman redirectnya itu bisa dikasih lead pixel lead gitu ya. Jadi ini kita diemin dulu aja. Ntar kita akan balik ke sini ya. Oke, ini didiemin dulu aja yang ini. Ya. Ini didiemin dulu aja warnanya. Gak apa-apa lah hijau aja ya. Tapi ini mohon jadikan catatan ya guys. Ini jangan sampai untuk warna itu kalian ngasal ya. Ini tetap kalian acuannya ke brand kalian. Ini sebagai contoh aja gitu. Oke, turun ke bawah ya. Oh, ada toggle lagi. Oke, toggle pertama itu isinya adalah specification. Oke. Ini kita buat bold ya. Oke guys, lalu untuk warnanya juga jangan lupa. Oh bentar, sekalian aja ya tag yang selanjutnya. Ini kok tag toggle whatever lah. Ya, ini ada garansinya itu. Oke, lalu setelah itu adalah ini ya. Ada deskripsinya juga untuk di garansinya. Oke, nah sekarang tinggal di warnanya ya. Title-nya tentu ini jangan biru tapi hitam aja. Oke. Ketika aktif. Oke, nggak perlu ya. Oke, terus habis itu berarti isinya kontennya itu juga hitam. There you go. Very good. Oke, sudah. Untuk tulisannya I think cukup terbaca ya. Oke. Terus habis itu guys, divider lagi ya. Oh sebentar, ini kita bikin ini aja ya. Supaya kelihatan agak berisi gitu sebentar. Nah ini supaya kelihatan ada boxnya, kalian tambahkan shadow aja ya guys. Begitu ya. Terus di bawah tadi ada divider, terus di bawahnya lagi kita kasih judul ya. Oh, ternyata ini bagian sini sudah seperti ini. Lalu kita akan move ke bagian kolom selanjutnya ya. Di sini ada 2 kolom langsung kalau di sini. Ini kita mau buat stretch 1600. Oke. Lalu kita mau kasih tulisan juga di sini. Lalu tulisannya di sini adalah ini ya, deskripsi.
Oke. Ini secara teknis sebenarnya cuma ngulang-ngulang aja sih guys ya. Oke, terus ini ya. Kita kasih warna hitam. Oke, ini normal aja. Ini 1 jaraknya, spacingnya. Ini 20 ya. Oke, nah ini di sampingnya itu mau dikasih gambar ya. Jadi ini ngeliatin dalamnya itu ya, movementnya itu. Yang ini, oke. Nah, mantap. Ya, ini aku moto sendiri loh guys. Oke, ini kok gede banget. Nah, kalau kegedean, kalian bisa dikecilkan di sebelah sini ya. Nah, ini kecilin aja nggak apa-apa. Katakanlah di angka 60. Oke, kayak gini ya. Nah, ini kok rasanya kayak gini ya. Ini nggak di tengah-tengah. Kalau mau ditengahin, ini diklik di edit column-nya ini. Lalu di vertical align itu kalian klik aja middle. Nah, oke. Lalu kita akan lanjut ke bagian bawahnya. Sama juga ya, kita bikin column 2 kayak gini. Lalu di stretch juga. Lalu 1600 juga. Ya. Terus kalau yang di sini, samping sebelah kirinya bukan tulisan tapi gambar. Jadi di bagian sini tuh aku mau jelasin aja ya tentang si jamnya ini lebih detail aja gitu. Lalu di sini gambarnya itu apa ya? Sebentar. Oh, ini strapnya ya dengan ini ya. Apa namanya ini? Cantolannya itu, whatever lah namanya itu. Oke, terus ini size-nya kita kecilin aja di angka 60 supaya sama persis seperti ini. Terus kata-katanya itu ya ini. Mas ini kok pakai bahasa Inggris ya? Nggak apa-apa ya, ini aku pas belagu aja ya. Oke, terus ini kita kasih warna hitam ya, ini 1. Terus ini bold, terus ini tadi 20. Ini 30 ya yang di sini. Terus ini ya, kata-katanya lagi. Ini teks. Kita copy paste di sini. Lalu ini hitam ya, black. Ini letter spacingnya 1. Oke, terus ini normal, ini di 15. 20 ya tadi, 20. Oke. Terus ini kita jadikan middle. Nah, terus ini kan kelihatannya terlalu dekat ya. Kalau misal teman-teman mau menjauhkan antara bagian kolom ini dengan kolom ini, kalian bisa banget di bagian advance. Kalian ini diklik aja di bagian margin ini, kalian tambahkan misal 100. Nah, misalkan jadi berjauhan seperti ini ya. Terus ini berarti sudah jadi untuk di bagian desktopnya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman, ini kalau udah jadi silahkan diupdate gitu ya. Supaya ke save. Nah, kalau udah jadi nanti akan tampilannya seperti ini kurang lebih gitu. Tapi ini baru jadi di bagian desktopnya gitu. Nah, untuk di bagian mobilnya, kalian silakan klik di bagian sini ya, responsive mode, diklik. Nah, ini bagian mobilnya. Ini untuk bagian yang ini ya, gambar ini, kalian jangan khawatir. Ini nanti kalau di bagian mobil nggak akan kayak gini gitu ya. Memang suka ngaco kayak gitu. Tapi don't worry gitu. Nah, ini tulisannya kok agak kegedean, silakan diedit aja gitu. 20, nah misal 15 aja. Oke ya, 15, terus ini juga, ini ya specification-nya ini udah lumayan. Oke, nah ini coba kita resize ya di angka 20 aja. Ini dideketin aja ya guys ya. Nah kayak gini aja, terus ini tadi sudah, tulisannya yang ini, berarti 15 juga aja. Terus ini ya, ini kok kelihatannya kayak gantet kayak gini. Gantet itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak aneh gitu ya susunannya. Padahal tadi ketika kita bikin desktop kan cakep kayak gini ya. Nah ini bisa supaya ini kayak kebalik caranya, bukan diedit di sini ya, tapi di bagian kolomnya ini kalian kliklah di advance, lalu di responsive-nya ini itu di reverse ya. Silakan di reverse. Nah kayak gini ya. Ini kan jadi kebalik kayak gini. Tadi kita kecilin juga, ini jadi 20. Terus ini jadi 15.
Oke ya, jadi ini sudah kelihatan jauh lebih rapi daripada tadi gitu. Nah kalau kalian teman-teman berpikir kalau gambarnya kurang gede di mobile, gedein aja bisa gitu, jadi 100 gini ya. Oke, nah jadi cakep ya. Sip, mantap gitu. Oke ya, jadi untuk di bagian desktop dan mobile sudah jadi. Kalau udah jadi semua silakan diklik update ya. Jadi nanti ini ketika di add to cart dia akan langsung ya nge-add to cart produknya ini karena tadi sudah kita pilih juga di sebelah sini begitu ya, Fossil X Fusik begitu. Oke, seperti yang aku omongin tadi ya, untuk tombol WA-nya kita mau bikin semacam redirect page. Nah, untuk bikinnya itu kalian langsung aja masuk di pages lalu add new. Dan kalian pastikan ya, untuk kalian bikin redirect page ini, kalian install dulu yang namanya Classic Editor ya. Kalau udah install Classic Editor, nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu kalian klik aja di bagian teks, lalu kalian copy paste kode. Ya, jadi ini kode ini, nanti aku taruh di description box ya guys ya. Nah ini. Oke, terus nanti kalian copy paste aja di sini gitu ya. Ini di sini itu kalian bisa untuk nomornya ini tentu adalah nomor yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jangan pakai nomor ini ya. Ini nomornya nomor aku ya, nomor CS gitu. Ini kalian jangan gunakan ini nomornya, silakan sesuaikan dengan nomor kalian. Lalu ini ya untuk persen 20 itu adalah spasi ya. Nah, ini kalian kata-katanya apa silahkan disesuaikan. Nah, 4.500 ini udah detikan gitu. Katakanlah 2 detik nanti 2000 gitu ya. Oke, ini kasih nama aja lead WA gitu ya. Lead WA. Lalu kalian publish aja ya. Ini template-nya di apa? Untuk template-nya di default aja, nggak majalah gitu karena cuma redirect juga gitu. Oke, langsung aja publish. Nah, terus ini ya, linknya ini kalian copy link address. Lalu balik lagi di tadi page produk page yang tadi kita masih edit ya, di tombolnya ini ya, ini linknya. Nah kita masukin link redirects-nya, oke. Nah lalu kita update. Oke, nah terus kita mau coba nih apakah halaman produknya ini si link WA-nya ini sudah work. Nah kita masuk ke halaman produknya tadi ya. Lalu kita mau view aja, kita mau lihat kayak gimana ya. Apakah udah beneran fix jadi ya. Nah ini ketika diklik harusnya udah redirect. Oke ya, berarti ini sudah bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang butuh untuk tombol WA bisa menggunakan dengan cara ini. Selanjutnya kita akan install payment gateway dari TriPay. Plugin ini yang nantinya akan membantu kita untuk memberikan kemudahan calon customer untuk membayar dari berbagai macam pilihan channel pembayaran. Nah, ini juga yang bisa bikin kita dapat orderan secara otomatis gitu. Nah, kenapa menggunakan TriPay? Nah, untuk link pendaftarannya atau belinya itu sudah aku sertakan ya. Silakan kalian bisa menggunakan link dari aku ini ya. Ini adalah link affiliate. Kalau kalian menggunakan ini, kalian akan membantu supaya channel ini bisa bertumbuh. Begitu. Thank you banget. Nah, silakan kalian copy paste link itu ke browser kalian. Lalu nanti akan muncul halaman home dari si TriPay ini begitu. Nah, sebelum kita lanjut menginstal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui ya apa yang kita beli itu memang sesuai dengan kebutuhan kita dan memang bagus. Dan kalau ada kekurangannya bisa kita infokan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kenapa memilih si TriPay ini ya? Memang betul dia ada berbagai macam multi channel ya, pembayarannya banyak sekali gitu. Terus juga real time notifikasi, biaya terjangkau dan API dan integrasi. Jadi apapun platformnya itu hampir semuanya ada di sini seperti menggunakan WordPress dan WooCommerce. Lalu ya solusi B2B sistem pembayaran online terlengkap. Jadi ini ya teman-teman, aku di produk aku yang produk keseharian juga kemarin juga menggunakan TriPay, dan di The Fusik seperti teman-teman tahu, mungkin teman-teman yang sudah pernah menjadi klien aku itu aku juga menggunakan TriPay begitu ya. Nah, dari sini untuk plugin yang compatible dengan
Tripe ini seperti WordPress dan WHMS ini aku kurang tahu, tidak pakai ya. Yang jelas yang kita gunakan sekarang pembuatan website ini adalah WooCommerce ya. Ini sudah terintegrasi dengan Tripe gitu. Nah, untuk biayanya itu bermacam-macam ya. Mulai dari 4 ribuan, dari 3.700-an sampai di 4 ribuan. Dan kelebihannya dari si Tripe ini, walaupun teman-teman belum mempunyai CV atau PT ya, jadi belum bisnis tapi yang belum berbentuk lembaga, itu teman-teman sudah bisa menggunakan virtual account BCA ya. Sedangkan di payment gateway tetangga itu teman-teman belum bisa menggunakan BCA kalau teman-teman belum sebagai CV ya. Jadi ini benar-benar ultimate advantage untuk Tripe ya. Ini juga alasan aku kenapa menggunakan Tripe begitu. Dan di sini juga untuk e-wallet juga ada. Sebenarnya di sini juga ada credit card teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan channel pembayaran itu juga gitu. Oke, itu ya untuk kelebihannya. Dan kekurangannya sebenarnya itu kadang ya, dia suatu waktu tuh ada keadaan di mana dia itu sedang down, jadi mungkin ada channel pembayaran gitu biasanya itu antara Mandiri gitu atau BCA itu yang sedang down gitu. Tapi itu nggak lama-lama amat, mungkin cuman sekitar momen-momen kayak 1 jam itu nggak nyampe, itu nanti dia akan balik lagi normal lagi. Kekurangannya itu aja. Selain itu udah oke aja gitu. Dan untuk pembayarannya dia untuk withdrawnya itu dia di setiap 3 hari sekali gitu ya. Itu nanti bisa disetting di dashboard teman-teman begitu. Oke, langsung aja teman-teman, kalau teman-teman sudah mantap menggunakan Tripe ini dan supaya bisa mengikuti tutorial ini sama persis, kalian bisa langsung coba sekarangnya. Pastikan kalian menggunakan link dari aku. Oke, silakan kalian langsung coba sekarang. Nah, ini teman-teman kalau kalian sudah klik daftar sekarang, maka teman-teman akan diarahkan ke pembuatan akun baru ya. Terus nanti di akun barunya ini kalian silakan masukkan nama kalian, terus email kalian, nomor HP, terus kabupaten sama ID referral. Nah, ID referral ini kalian bisa menggunakan ID referral dari aku. Nah, untuk ID referral dari aku itu kalian bisa masukkan ini ya. Klik. Nah, nanti lalu langsung aja lanjutkan ya. Jadi ini aku memang baru pertama kali ya bikin video referral untuk Tripe ini, jadi semoga aja ini kalau diklik ini udah memang benar begitu. Nah, kalau sudah lengkap gitu langsung aja nanti dilanjutkan ya, nanti langsung aja ikuti step-step selanjutnya begitu. Nah, setelah nanti teman-teman itu sudah sukses bikin akunnya di Tripe ya, langkah selanjutnya nanti pasti kalian akan masuk ke dashboard kalian gitu. Tapi sebelum kalian itu nanti bisa menggunakan layanan Tripe full, teman-teman itu nanti diharapkan selanjutnya adalah teman-teman untuk verifikasi dulu. Nah, verifikasinya itu menggunakan KTP. Nah, itu kalian teman-teman bisa aja chat langsung ke CS-nya di sini ya, di tanda WhatsApp ini kalian silakan chat aja, Mbak atau Min gitu mau verifikasi Tripe ya menggunakan KTP gitu. Silakan verifikasi. Nanti kalau sudah akan dibuka layanannya gitu. Nah, setelah nanti verifikasi KTP-nya udah kelar, udah diverifikasi oleh Tripe, langkah selanjutnya adalah kalian harus membuat merchant gitu ya. Jadi di dalam akun Tripe ini kalian bisa digunakan untuk banyak website. Nah, banyak website itu, setiap website itu dikategorikan sebagai merchant. Nah, cara bikinnya adalah masuk aja ke bagian merchant. Langsung aja teman-teman klik tambah merchant. Lalu nama merchantnya apa ya? Di sini Rebel Speed ya, Rebel Speed. Lalu logonya silakan dimasukkan. Oke, sudah. Lalu URL websitenya ya teman-teman. Ini URL-nya home-nya aja gitu. Deskripsinya menjual apparel. Gini aja, menjual apparel gitu. Lalu URL callback-nya ini udah aku simpen ya teman-teman. Nah, ini jadi nanti URL callback itu adalah domainnya teman-teman ya. Terus nanti ditambahin ini wwc/api dash ya, terus /wc_gateway_Tripe gitu ya. Silakan. Ini nanti bisa aku sertakan juga di description box atau mungkin nanti aku sertakan di suatu link gitu ya. Oke, ini untuk whitelist IP-nya nggak perlu ada. Ini didiemin aja. Kalau sudah kayak gini silakan disimpan. Oh, ini kurang nih. Menjual apparel untuk mereka yang
hobi mobil. Nah, misalnya gitu ya. Oke, simpan. Oke, nah ini teman-teman sudah jadi, merchant berhasil dibuat, tapi ini sekarang ada protokol baru yaitu sedang dalam tahap review ya. Jadi silakan ditunggu, nanti kalau sudah aktif baru bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan masang di WordPress atau di WooCommerce kita. Oke, setelah tadi kita bikin merchant lalu ini sudah aktif ya, karena tadi kan butuh direview dulu, itu nggak lama, mungkin sekitar setengah jam sampai 45 menit. Kalau udah jadi nanti akan muncul URL callback-nya seperti ini ya. Enggak, ini tadi kita yang bikin gitu. Kalau udah aktif nanti statusnya aktif gitu. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan integrasikan dengan website kita, dengan WordPress dan WooCommerce kita. Itu kita akan download pluginnya ya. Jadi kalian kliklah aja API dan integrasi lalu langsung klik plugin. Ya. Karena di sini kita menggunakan WooCommerce, silakan aja klik WooCommerce. Ya. Lalu kalian langsung aja download di versi yang paling terbaru. Download karena aku udah download jadi aku nggak perlu download ya. Kalau teman-teman yang baru ya tentu berarti harus di-download. Oke. Jadi silakan download. Nanti kalau udah di-download, habis itu kita akan masuk di bagian plugins di website kita, ya, plugin di sini, lalu langsung add new. Nah, di bagian add new ini, kita langsung aja upload plugin ya. Lalu tadi bisa di choose file. Oke, kalau udah kayak gini, silakan di install now. Lalu silakan ditunggu. Ya, kalau udah kayak gini, silakan langsung activate plugin. Untuk setup plugin, kita akan masuk di bagian WooCommerce ya, langsung masuk di setting ya untuk setup 3P-nya tadi. Lalu kalian bisa langsung masuk dulu di bagian 3P Global Configuration. Ya, di sini akan ada banyak pilihan ya. Yang pertama adalah mode integrasi. Mode integrasi itu adalah mode di mana kita gini aja tak jelasin. Sandbox itu adalah di mana kita pada saat masih pengembangan. Misal kita mau testing gitu ya. Kalau production itu berarti sudah real time, udah menggunakan uang beneran gitu. Nah, karena ini kalau teman-teman baru mau testing silakan bisa menggunakan sandbox. Jadi dites gitu. Nah, sekarang langsung aja ke mode production ya. Nah, ini merchant code-nya lihat di mana? Nah, ini merchant code-nya kita bisa lihat di bagian tadi ya. Di bagian yang merchant. Lalu kita masuk di bagian sini ya. Bagian edit ya. Lalu di sini akan muncul merchant kodenya ya. Ini tentu aku blok ya. Nanti teman ada yang usil gitu, silakan di copy. Setelah di copy langsung masukin aja di sini ya, copy paste. Lalu untuk API key-nya tentu juga ada di bagian API key, silakan di copy paste. Aku blok juga ya. Lalu untuk private key-nya silakan di copy paste. Lalu silakan di copy paste di sini begitu. Lalu untuk aktivasi verifikasi callback ini kita iyain aja karena di sini disarankan diiyakan. Lalu status pesanan awal. Jadi kalau misal customer itu baru order tapi belum dibayar, itu kalau aku lebih menyarankan di pending aja. Sama kalau on hold itu agak mengganggu statusnya nanti gitu. Ya, jadi mending di pending aja. Maksudnya status pending itu nanti kalau sudah sukses itu kalian masuknya processing. Nah, processing ini cocok untuk teman-teman yang produknya itu perlu dikirim. Ya, tapi kalau produknya itu nggak perlu dikirim, misal kayak produk digital, nah itu bisa langsung aja di completed, oke? Ya, jadi kontekstual, silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Terus aktifkan email invoice ke pelanggan, ya tentu iya gitu ya. Terus setelah teman-teman ini check out, itu mau redirect kemana? Ke mau order pay atau ke mau thank you page gitu. Kalau aku sendiri ke thank you page gitu ya. Silakan preferensinya teman-teman gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan nanti di save changes. Oke, setelah tadi teman-teman berhasil setup di 3P Global Configuration-nya ini ya, jangan lupa teman-teman masih punya tugas yaitu di bagian merchant-nya ini ya, lalu opsinya ini, lalu atur channel pembayaran. Oke, nah di channel pembayaran ini teman-teman bisa milih mau apa aja yang mau di-on-kan gitu ya.
Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada Maybank Virtual Account, ada Permata Virtual Account, BNI, BCA, Mandiri, BRI, Sinarmas, Muamalat, CMIB. Terus untuk yang open payment ini kalian nggak perlu di-on-kan gitu ya. Terus untuk di minimarketnya itu ada Alfamart dan Alfamidi gitu. Terus ini e-walletnya ada Kiris gitu. Nah, untuk pembayaran menggunakan kartu kredit itu teman-teman mintalah secara manual ke CS-nya gitu ya. Minta aja, Amin bisa tolong diaktifkan untuk pembayaran kartu kredit di merchant saya di website aku gitu ya. Kalau udah diminta nanti akan muncul di sini begitu ya. Oke, nah ini untuk kebutuhan contoh ini aku aktifkan aja beberapa yang memang umum aja gitu ya. Dan satu lagi teman-teman, di sini untuk biaya 4.000-nya ini bisa dibebankan ke merchant, pelanggan atau di custom gitu. Kalau aku sendiri ini ke aku sendiri, jadi biayanya aku kurangin. Tapi kalau teman-teman mau dibebankan ke pelanggan silakan. Tapi itu menurut aku jadi gimana ya? Mereka akan malah mental gitu ya. Jadi aku lebih sarankan ke teman-teman aja. Jadi nanti dimasukin aja di HPP teman-teman begitu ya. Oke, kalau sudah seperti itu, ya udah disetting kayak gitu. Nah, next thing to do adalah teman-teman masuk ke bagian payment. Nah, teman-teman di bagian payment ini ada banyak banget pilihan dan di sini ada bagian yang itu tadi di bagian settingan Tripay-nya itu nggak ada tapi di sini ada. Misal kayak kartu kredit ya. Maka dari itu tadi silakan minta teman-teman itu aktifkan by manual via si CS-nya begitu ya. Di sini kalau tadi ya aku udah nge-on BCA, ini di-on kan gitu, terus langsung di manage gitu. Terus ini untuk logonya silakan diaktifkan juga. Kalau ada URL icon yang custom silakan di custom gitu. Deskripsinya manual aja. Terus masa berlaku virtual account-nya mau berapa hari gitu ya. Nah, kalau aku sarankan di minimal 1-2 hari aja. Kalau kelamaan juga ngapain kan. Terus di bagian metode checkout, di checkout ini ada 2 ya, direct sama redirect. Direct itu jadi ketika mereka checkout itu nanti mendarat ke halaman tadi ya yang udah kita bahas, yaitu di halaman order pay atau di halaman produk halaman thank you page gitu. Nah, atau di yang kedua ini adalah redirect. Redirect ini itu dia ketika diklik checkout dia akan mampir bentar ke page-nya si Tripay gitu ya. Jadi disuruh milih ada cara pembayarannya kayak gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak mau ribet karena yang direct itu nanti malah endingnya malah lebih ribet gitu. Nah kalian bisa pilih aja yang redirect. Jadi mampir bentar ke redirect gitu ke halaman Tripay. Tetapi sayangnya kendalanya kadang itu customer itu ketika kita ke redirect mereka nggak mampir ke website kita lagi. Jadi pixel processnya tuh nggak ke-trigger. Itu konsekuensinya kalau pakai yang redirect gitu. Kalau pakai yang direct itu agak ribet, nanti ada settingan tertentu begitu ya. Yang settingan tertentu itu nanti akan aku ajarkan ya, akan aku contohkan ya. Jadi buat teman-teman yang pakai direct jangan khawatir, nanti akan aku contohkan. Nah, kalau sudah silakan di save changes. Nah, untuk pembayaran yang lain ya, seperti Alfamart, Indomaret dan sebagainya silakan kalau memang teman-teman butuh dan tadi di sana sudah diaktifkan, silakan di sini diaktifkan gitu. Dan khusus untuk pembayaran kartu kredit itu seingat aku dia nggak bisa langsung direct, dia hanya bisa nyari direct. Dan kalau nggak salah Alfamart dan Indomaret juga seperti itu gitu ya. Di sini settingannya gampang aja, silakan di setting. Ini nggak perlu aku bahas panjang lebar ya, silakan kalian setting aja begitu. Nah ini semua metode pembayarannya udah aku setup semua gitu. Dan terus buat teman-teman yang menggunakan metode direct ya, itu ada extra step-nya. Dan extra step-nya ini agak jelimet. Tapi kalau teman-teman pakainya memang direct ya silakan kalian ikuti ini ya. Buat teman-teman sekali lagi yang menggunakan direct, silakan kalian masuk ke bagian plugin. Lalu masuk ke bagian plugin editor. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang hanya menggunakan direct. Kalau teman-teman menggunakan redirect, nggak usah ikutin ini, oke? Oke, selanjutnya kita akan pilih pluginnya, ya. Pluginnya berarti Tripay Payment Gateway. Lalu kita select. Lalu teman-teman carilah line di nomor 317 kalau nggak salah. Line 317 ini ya, untuk teman-teman yang menggunakan direct itu silahkan kalau misal scriptnya belum seperti ini ya, redirect to ke return URL, silahkan teman-teman ganti menjadi redirect to sama dengan
ini dolar return URL. Kalau belum seperti ini nanti akan error ya. Aku ulangi sekali lagi, buat teman-teman yang menggunakan metode direct, silakan di ini redirect to-nya ini diganti mode seperti ini ya. Kalau yang kemarin-kemarin karena belum terupdate, nah sekarang ini ternyata sudah dibikin seperti ini ya. Jadi harap dipastikan itu aja. Nah nanti untuk kepastiannya akan kita tes apakah sudah benar. Oke? Nah selanjutnya kita akan pasang plugin Star Sender. Nah itu plugin yang berbayar yang itu tujuannya untuk ketika nanti customer kita itu checkout ya sudah dapat dari notifikasi 3PA-nya ini. Nah notifikasinya ini yang akan kita teruskan ke WhatsApp-nya customer kita. Dan itu alhamdulillah itu bagus banget untuk meningkatkan conversion rate di website kita ya. Jadi selain sudah bisa otomatis di website kita, dan nanti juga dapat notifikasi ke WA, dan ketika mereka bayar pun akan dapat notifikasi pembayaran. Kan enak banget gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu pasang dan setup Star Sender. Oh ya, jangan lupa ini kalau nanti kalian memang butuh diedit, silakan di update file ya. Oke, ini kita sudah sampai di tahap selanjutnya, yaitu kita mau setup Star Sender. Aplikasi ini nanti yang akan memudahkan brand ataupun kalian yang jualan itu untuk bisa meningkatkan conversion rate ya dari customer kalian, karena nantinya ini bisa bikin notifikasi orderan itu sampai ke WhatsApp customer kita. Nah, dengan begitu menurut pengalaman aku itu bisa meningkatkan conversion rate gitu. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu ya, mungkin teman-teman yang belum kenal dengan hal-hal beginian karena mungkin mainnya belum terlalu jauh. Ya, jadi Star Sender itu adalah aplikasi yang seperti aku sebut tadi ya, jadi notifikasi order dan API gateway via WhatsApp gitu. Dan memang benar ini bisa meningkatkan conversion. Jadi ini bukan karena aku bukan karena dalam rangka mempromosikan ya, tapi memang aku sendiri juga menggunakan ini bagus gitu. Dan ini ada beberapa fitur-fitur gitu ya. Jadi ada WA broadcast ya, ini memang bisa digunakan untuk broadcast juga. Ada simple REST API, smart auto replay. Jadi kalau misal mau disetting auto replay juga bisa. Terus di device-nya juga banyak juga guys gitu. Dan ini beberapa ya. Tapi di sini yang akan kita gunakan paling penting adalah notifikasi orderan yang dari WooCommerce kita. Terus nanti juga bisa kita bikin auto reply gitu. Ya, jadi ini memang betul mudah dan cepat digunakan, desainnya juga user friendly, terus solusi untuk meraih keuntungan melimpah, ya betul, karena dengan mengintegrasikan WooCommerce dengan WA itu menurut pengalaman aku sangat gurih gitu. Dan tentu sudah terintegrasi dengan WooCommerce dan juga Elementor Pro yang kita gunakan ya. Dan tentunya juga sudah terintegrasi dengan 3P ya, payment gateway yang kita gunakan yang udah kita setup tadi. Untuk Star Sender ini berbeda dengan si payment 3P tadi. Kalau 3P itu tadi gratis, tinggal dipakai, bayarnya ketika ada transaksi ya, fee per transaksi. Kalau di Star Sender ini ada biayanya ya, untuk yang paling terjangkau itu ada di harga 6 bulan ya, itu ada di harga 599.000 begitu. Nah, untuk fiturnya itu kalian dapat unlimited message, text message, broadcast message, auto reply, API access, terus masa aktifnya 6 bulan dan kalian bisa menggunakan di 10 device WhatsApp. Jadi kalau teman-teman punya 10 HP WhatsApp ya, mungkin barangkali memang CS-nya sebanyak itu, atau mungkin punya HP sebanyak itu, nah itu kalian bisa menggunakan yang 6 bulan ini. Terus ini juga udah support Sejoli dan MBT. MBT itu apa kurang tahu karena aku nggak pakai itu. Terus yang selanjutnya harga yang lebih terjangkau lagi yaitu di harga 799.000. Itu fiturnya tadi sama, cuman di sini bedanya adalah masa aktifnya 1 tahun dan di sini bisa digunakan untuk 20 device WhatsApp. Nah, kalau teman-teman punya kebutuhan sampai 20 device WhatsApp, berarti mau nggak mau teman-teman harus menggunakan yang layanan 1 tahun ini. Toh juga dari harganya malah jauh lebih murah ya, bayarnya per 1 tahun ya. Ini kalau 6 bulan kan dikalikan 2 itu kan udah sampai di angka hampir 1,2 gitu ya. Dan ini di sini cuman bayar 799 atau ya 800.000 gitu. Tapi buat teman-teman yang ingin menggunakan Star Sender ini lalu ingin dijual kembali ya, setahu aku itu
teman-teman itu bisa digunakan yang menggunakan agensi gitu ya. Nah, untuk memastikan itu supaya kita lihat kalau ambil paket 6 bulan untuk 1 tahun kuota Diva 10 dijual, tidak. Nah, tidak bisa. Jika ingin dijual Star Sender, silakan jadi agensi ya, hubungi kami ya. Jadi agensi lalu nanti hubungi Star Sender begitu. Oke, jadi buat teman-teman kalau silahkan udah sampai sini dan karena teman-teman mau mengikuti tutorial ini ya dan ingin bisa dapat orderan secara otomatis dan dapat notifikasinya juga ke customer, itu sangat aku sarankan teman-teman bisa beli Star Sender. Nah, kalau teman-teman beli yang 6 bulan, silakan menggunakan link yang ini ya. Jadi nanti teman-teman silakan masukkan link Star Sender yang ini gitu. Ini adalah link affiliate ya. Teman-teman mungkin ingin berterima kasih kepada aku ya yang udah bikin tutorial ini, ya silakan bisa menggunakan link ini. Kalau teman-teman mau yang 1 tahun silakan menggunakan link yang ini ya, yang tampil di layar ini begitu. Terus buat teman-teman yang ingin belinya yang agensi ya silakan kalian gunakanlah link yang ini begitu. Kok linknya beda-beda ya, dari Star Sendernya memang peraturannya seperti itu ya. Jadi silakan tadi link-linknya itu jangan khawatir juga ada di description box. Jadi silakan dibeli ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini aku sangat yakin akan menjadi pembelian investasi yang paling worth it untuk sistem website teman-teman. Jadi silakan aja teman-teman dapetin ini ya untuk kepentingan otomasi website teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti sudah order ya menggunakan link tadi gitu nanti dan nanti pembayarannya sudah diverifikasi oleh Star Sender, maka teman-teman akan masuk ke member area. Nah, penampilan seperti apa? Setelah tadi teman-teman udah bayar, maka kalian akan masuk di member areanya ya. Tampilannya seperti ini, lalu silakan kalian masukkan email sama password kalian, lalu login ya. Linknya ada di sini ya. Oke, silakan nanti dimasukkan aja. Nanti juga pasti dari Star Sendernya ada kok langkah-langkahnya dan linknya untuk member area ini. Silakan kalau udah sampai sini silakan login. Nah, ini tampilan untuk member area. Di sini adalah tampilan menunjukkan penghasilan kalian kalau kalian menjadi seorang afiliasi ya. Di sini sepertinya memang seperti itu. Dan setelah itu ya teman-teman kalau ingin mengakses selanjutnya kalian kliklah di akses. Nah, di sini akan mengakses member area yang di sini ya. Ya, ini akses member Star Sender. Nah, teman-teman nanti di sini silakan dibaca ya, dia ada perhatian, terus ada peraturannya juga. Terus kalau ada tutorial silakan juga disimak gitu ya, karena di sini sudah ada lengkap semuanya, silakan diikuti. Terus juga untuk join grup support, ini ada grup support Telegram. Jadi kalau teman-teman ada kendala ketika install, kan bisa juga chat sama foundernya langsung, Mas Yohanes Santoso, dan juga co-foundernya Mas Miftahuddin SD ini ya. Begitu silakan aja kalian chat, bahkan kalian bisa japri, kan keren banget kan. Ya, dan supportnya memang oke ya, dan kayak kalau teman-teman belum terbiasa dengan bahasa teknis nanti akan mulai terbiasa kok. Ya intinya mereka akan ngebantu teman-teman begitu. Oke, nah ini untuk di member area yang di sini. Nah, untuk mulai setup kalian harus mengakses halaman atau website yang berbeda ya, Dom. Untuk mulai setup Star Sender yang sudah kalian beli ya, silakan kalian langsung masuk ke starsender.online/login ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan terbaru dari Star Sender. Lalu langsung aja kalian masuk ke ya tentu maksudnya masuk itu kalian masukkan aja username dan ataupun email kalian lalu passwordnya. Lalu langsung aja kalian bisa masuk ya. Bisa juga klik ingat saya. Oke? Lalu masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard terbaru dari Star Sender 2.0. Ya, sebelum kita mengkonekkan device ataupun HP kita ke website kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus nge-install plugin kita ya, plugin Star Sender ini ke website kita ya. Jadi kalian langsung aja masuk ke bagian integrasi. Lalu silakan kalian kliklah di cara integrasi Star Sender dengan WooCommerce version 2.0.1 ya. Klik aja baca tutorial. Ya, teman-teman juga bisa mengikuti tutorial yang ada di sini. Ini sama juga seperti yang aku jelaskan. Untuk pluginnya silakan download di sini ya. Oke, kalau udah download seperti ini, lalu kita masuk ke mana? Ke website kita terlebih dahulu ya.
Ya, kita langsung dulu masuk ke bagian plugin lalu add new. Nah, di bagian add new langsung aja kalian klik upload plugin, lalu filenya silakan dipilih ya. Nanti kalian downloadnya di mana silakan. Nah, ini aku ini ya. Oke, langsung kita open. Terus langsung install now. Oke, langsung aja activate plugin. Plugin nggak plugin. Oke, setelah selesai terinstall, maka langkah selanjutnya adalah kita balik dulu ke halaman StarSender ya, ke dashboard StarSender. Lalu kita langsung masuk ke, sebentar, tak centang dulu. Kita masuk ke device, ya, klik device. Di sini nanti akan muncul device-device yang sudah kalian pair, gitu ya, atau terkoneksi gitu. Nah, karena di sini kita mau mengkonekkan device baru, ya, langkah pertama adalah tambah device. Oke, nah silakan device-nya dikasih nama gitu ya. Karena ini adalah domainnya namanya The Rebel Speed, bisa aku kasih nama The Rebel Speed ya. Supaya nggak bingung nanti kalau punya banyak device. Lalu silakan klik tambah. Oke, langsung kita klik aja ya scan QR. Jadi scan QR itu mengkonekkan HP WhatsApp kita gitu ya ke StarSender gitu. Langsung aja kalian scan QR. Terus ya kalian masuk di WhatsApp kalian di WhatsApp web ya seperti biasanya kalau kalian untuk login ke desktop gitu, lalu kalian langsung aja link device lalu di scan aja. Oke, ditunggu ya. Nah, kalau sudah berhasil nanti tulisannya koneksi sukses gitu ya. Terus nanti akan tulisannya terkoneksi gitu. Nah, dari sini akan muncul API key ya berupa angka-angka random gitu. Nah, angka-angka random ini yang akan kita gunakan yang kita copy paste di WordPress kita gitu ya. Jadi ini API key-nya silakan di copy paste gitu. Ini mungkin tak blok gitu ya. Karena nggak tahu mungkin ini bisa buat aneh-aneh kan barangkali aku blok. Terus di copy paste aja masuk ke website kalian terus di bagian StarSender, jadi kalian masuk di WooCommerce ya, terus StarSender WhatsApp Notif, terus masuk ke General Setting. Nah ini di bagian layanan WhatsApp Notification itu kan ada StarSender API Key. Nah itu silakan kalian masukkan API Key kalian ya, yang tadi langsung di Save Changes. Oke begitu ya. Nah ini kita akan mau langsung setup gitu ya. Nah untuk pertama itu adalah Admin Notification. Nah ini karena aku udah pernah setup di video sebelumnya, karena ini aku mengulang videonya. Jadi ini kalau baru pertama kali setup di sini itu belum dicentang, ya. Jadi silakan dicentang. Nanti kalau dicentang nanti akan muncul seperti ini gitu, ya. Terus juga admin numbernya itu silakan ditaruh di sini, ya. Jadi nomor WhatsApp-nya itu silakan di copy paste di situ, ya, pakai nomor 62 gitu. Oke, silakan copy paste di situ. Terus ini admin notifikasinya itu adalah isinya adalah kata-kata untuk ke admin kita gitu. Jadi ini notifikasi ke HP kita sendiri ya ini gitu. Jadi misal nanti kalau ada customer yang order dan dia statusnya masih processing, nah nanti notifikasinya ini gitu ya. Begitu juga Mas kalau yang pending begitu. Oke. Nah, nanti kalau yang sudah completed juga silakan di ini ya, diinfokan juga gitu. Nah untuk status yang completednya ini karena belum ada, silakan kalian bisa juga ditambahkan ya. Misalnya ini gitu, nah, terus telah melakukan pembayaran, misalnya kayak gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Oke, kalau udah kayak gitu silakan di save changes gitu. Lalu masuk di automatic notification, ya. Nah ini juga kalau baru pertama kali setup, itu nanti di sini belum kecentang, silakan dicentang dulu, nanti akan muncul ini gitu. Nah ini automatic notification inilah yang nanti notifikasinya akan diteruskan ke HP-nya customer gitu ya. Jadi kalau customer dia order gitu masih dalam tahap processing gitu nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Nanti isinya apa itu silakan bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Begitu juga kalau yang sudah komplit gitu ya, maksudnya udah selesai dibayar itu kan nanti otomatis juga dapat notifikasi gitu. Nah ini juga bisa di custom gitu ya. Kalau sudah selesai silakan di save change gitu ya. Pokoknya silakanlah ya di custom dengan sesuai kebutuhan kalian. Dan pastikan kalian juga melihat ini ya, tergantung WooCommerce kalian settingannya apa. Kalau produknya digital itu biasanya kalau selesai transfer itu berarti langsung completed gitu ya. Kalau produknya itu produk fisik itu setelah transfer terkonfirmasi biasanya masih di tahap processing gitu ya. Oke ya, itu terus habis itu kita masuk di selanjutnya misal yang di follow up pending gitu ya.
Misal customer ini dia order gitu kan, dan dia selama 1 kali 24 jam customernya ini belum melakukan pembayaran gitu. Nah, ini bisa dalam 1 kali 24 jam kalian melakukan follow up secara otomatis gitu. Misal diisi, hai orderannya nunggu dibayar, misal kayak gitu itu juga bisa gitu. Terus misal kalau teman-teman, ya ini juga pastikan kalau udah selesai diedit di save change ya. Oke, habis itu di follow up nih. Oke. Nah, di bagian follow up ini juga bisa, misal nih teman-teman mau nge-follow up mereka yang sudah selesai bayar. Jadi dalam 1 kali 24 jam kalian mau nembak kupon misal kayak gitu ya, supaya kan orang yang udah pernah order ke kita itu kemungkinannya dia akan order itu akan jauh lebih besar gitu ya. Ada kemungkinan lah gitu. Nah, ini bisa kalian tembak voucher misal seperti itu. Kalau sudah silakan di save changes. Oke, itu untuk settingan Star Sender WhatsApp notification yang settingan di WordPress ya. Ini nanti kalau udah setting seperti ini udah otomatis kalau nanti ada orderan itu akan ada notifikasi ke WhatsApp teman-teman maupun ke calon customer, ke customer gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke video yang selanjutnya. Oke, sekarang kita mau tambahin plugin baru yang itu tujuannya untuk ngedit checkout kita supaya tampilannya atau bahasanya bisa di bahasa Indonesia gitu. Nah, silakan kalian masuk aja di plugin ya, lalu di add new gitu, lalu langsung teman-teman cari aja yang namanya checkout field editor ya. Checkout field editor. Nah, ini pilihannya memang ada banyak banget gitu, tapi yang aku pakai dan so far paling bagus itu adalah yang dari si EcoWebs ini, whatever bacanya apa gitu, silakan aja kalian diinstal gitu. Karena aku pernah nyoba yang lain tuh malah jadi virus ya, kan berbahaya ya. Silakan aja kalian pilih yang ini, lalu kalian install. Kalau udah selesai silakan deactivate. Oke ya, udah. Terus habis itu kita akan masuk di bagian WooCommerce, lalu masuk di checkout fields di bawahnya ini. Oke ya, ini di sini memang shipping fieldnya nggak aku pakai ya, jadi cuman ada di billingnya doang aja gitu. Ya lagi pula juga ngapain pakai 2 alamat ya. Nah, ini first name-nya silakan diganti, berarti nama depan ya, nama depan gitu. Terus last name-nya berarti nama belakang ya. Terus ini untuk company name itu nggak perlu ya. Jadi ini dihilangin aja kayak gini ya. Terus country region ini udah default ya. Ini udah aku pastikan ini di sini udah Indonesia, jadi nggak perlu diotak-atik lagi. State, nah ini diganti aja negara gitu aja ya. Negara. Terus state itu provinsi ya guys, provinsi. Terus city itu kota, oke, kota, ya. Oh mohon maaf guys, salah, ralat ya. Kota ini adalah kabupaten, ya. Distrik itu kecamatan. Oke, street address, sorry belibet. Itu berarti alamat lengkap ya, alamat lengkap. Terus ini apartemen, ini bla bla bla, ini nggak perlu, kalian dihilangin aja. Postcode itu berarti kode pos ya, kode pos. Phone itu berarti nomor WhatsApp gitu aja ya, nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp. Terus habis itu email address berarti ya email address gitu ya. Oke, kalau sudah mantap kayak gini, silakan di save change. Oke, udah. Ini shipping field-nya nggak perlu ya, karena di sini aku udah setting karena nggak perlu pakai shipping field. Jadi settingannya ada kok di video yang bikin website full ya. Terus ini order field. Nah, ini misal teman-teman mau ngasih misal catatan tambahan gitu, catatan tambahan. Nah, silakan di save change lagi. Oke,
Nah, udah save saja. Nah, jadi ini sudah selesai untuk custom checkout page-nya. Jadi nanti teman-teman ketika customer-nya itu order di website teman-teman, itu nanti tampilan checkout-nya akan seperti ini ya. Akan seperti ini. Jadi udah bukan nama bukan English lagi ya, tapi udah jadi bahasa Indonesia. Itu sangat membantu. Menurut pengalaman aku itu sangat membantu begitu. Nah, selanjutnya aku akan nyontohin ke kalian gimana caranya masang pixel karena di tutorial sebelumnya itu belum ada, dan ini akan mencontohkan ya caranya pasang pixel. Oke guys, untuk install pixel kalian ya, kalian membutuhkan suatu plugin ya. Plugin yang aku rekomendasikan itu adalah Pixel Your Site ya. Ini so far the best banget ya. Nggak perlu ribet, nggak perlu cincong, nggak perlu favifu. Ini the best. Nah, ini teman-teman install aja yang di bagian kiri ini ya. Nah, ini karena aku udah install jadi nggak perlu aku activate, nggak bisa ya. Kalau teman-teman baru aja belum pernah install ya, silakan diactivate. Gitu, kalau sudah diactivate nanti silakan teman-teman langsung aja masuk di Pixel Your Site pluginnya, yaitu di bagian kiri bawah ya. Ini di sini. Klik aja. Nah, ini teman-teman ya, karena menggunakan Your Facebook Pixel, silakan aja klik for setting. Oke. Nah, teman-teman masukin aja pixelnya yang mau digunakan. Ini aku sudah ya. Nah, ini oke ya. Ini pixel dummy aja buat contoh untuk teman-teman gitu. Terus ini kalau teman-teman mau ini juga diklik aja enable advanced matching gitu. Kalau mau pakai enable conversion API silakan aja. Teman-teman juga mau gunakan juga bisa gitu. Terus kalau misal teman-teman kepengen enable conversion API, karena aku dapat info ini bisa capture event lebih banyak lagi, apalagi ya di kondisi update iOS seperti sekarang ini ya. Caranya untuk dapat access tokennya, API tokennya ini adalah kalian masuk ke event manager, lalu kliklah di pixel yang mau digunakan tadi, lalu masuk ke setting ya. Terus pastikan juga ini automatic advanced matching-nya udah di on kan ya. Nah, ini juga kalian on kan semua. Nah, terus di bawahnya ini ya guys, ini ada tulisan conversion API. Lalu kliklah aja di sini generate access token. Oke, nah ini kodenya ini kalian copy paste di tadi ya. Di sini ini diklik dulu. Lalu ini diklik ya. Terus habis itu di save setting dulu. Oke, kalau udah habis itu ya klik setting lagi ya. Ini kita mau utak-utik lagi sebentar. Nah, ini teman-teman masuk di events, bener nggak ya? Sebentar. Oh ya, ini kalau misal teman-teman tadi ya, karena kita menggunakan lead ya tadi, nah leadnya tadi ya, yang page mampirnya tadi, redirectnya tadi ini ya. Nah, ini kalian copy paste ya ke sini ya, kalian add, oke. Lalu tadi ini page visit ya, ini berarti kan lead ya namanya. Lead gitu. Terus ini page visit benar, URL contains ya, URL-nya dimasukin di sini. Lalu udah ya, nggak perlu ada delay gitu. Nah, ini fire events bener. Untuk milih eventnya silakan ke enable on Facebook. Nah, ini event type-nya silakan pilih lead ya, karena ini tujuannya mau capture lead yang di situ tadi. Oke, silakan save events gitu. Ya, ini tadi bikin lead ini karena tadi ada kebutuhan untuk tracking halaman redirectnya buat jadi lead ya gitu. Ini nggak wajib ya. Terus habis itu di bagian WooCommerce ya. Karena tadi kita sudah bikin produk page dan tetek bengeknya itu, nah ini di sini juga di setting ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini untuk tombol add to cart-nya ini dia firing ketika apa? Apakah on add to cart button clicks, ataukah juga di dalam on the cart page atau di checkout page gitu ya. Ini basicnya ada di add to cart button click gitu ya. Ini aja udah cukup gitu. Terus habis itu kita lihat Facebook Ad ID setting. Ini treat variable product like simple product. Nah, ini oke aja gitu. Google Analytics setting kalau ada silahkan diiyakan. Ini enggak ada. Oke. Track purchase bener. Nah, ini kalau yang mau fitur-fitur ini silakan ini kalian upgrade yang pro ya.
Tapi yang free aja sudah bagus kok. Oke, ini sudah. Nah ini kalau misal teman-teman mau kok ada yang remove dari cart mau di tracking, silakan juga bisa gitu. Ini sudah oke. Nah ini kalau mau commit registration silakan diiyakan kalau memang butuh ya. Nah ini selebihnya ini yang pro semua, oke. Nah ini kalau sudah semua silakan di save setting. Nah setelah kita sudah di setting semuanya untuk pixelnya ini, kita mau lihat dulu apakah pixelnya sudah waras ya, udah ke firing gitu. Kita akan masuk ke home-nya dulu gitu. Nah ini udah kelihatan hijau ya. Nah ini sudah muncul ya, jadi kalian nggak perlu setting satu-satu per page karena semuanya akan muncul. Katakanlah kita masuk ke shop our merch. Nah, udah muncul tuh ya. Katakanlah kita masuk ke halaman produk. Udah muncul tuh ya. Udah langsung muncul view konten ya. Jadi buat teman-teman yang suka belibet ya, harus ngetik per satu-satu halaman. Nah, aku sarankan aja pakai Pixel Your Site terus pakai WooCommerce. Jadi teman-teman mau bikin 1000 halaman produk pun itu sudah tergenerate langsung ya. Nah, ini sudah ya. Bahkan produknya pun muncul gitu. Nah, kalau teman-teman mau di-pair ke katalog juga bisa gitu ya. Nah, oke. Nah, ini next kita nanti mau ngetes order ya. Ngetes apakah yang kita buat tadi dari awal sampai detik ini itu apakah nanti bisa di check out. Terus nanti apakah bisa muncul notifikasinya di WhatsApp. Dan nanti apakah payment gateway-nya sudah berhasil bekerja. Oke? Oke, sekarang kita sudah sampai di moment of truth. Kita mau coba apakah sistem yang kita bikin di website ini sudah bisa tertrigger dengan benar. Jadi kita bisa dapat orderan secara otomatis. Oke, tanpa apa-apa kita akan langsung aja ya order produk ini ya. Itu cart. Oke, udah berhasil auto cart ya. Kita akan langsung check out aja. Nah ya di sini check outnya kan tadi kita sudah rubah ke bahasa Indonesia. Nah di sini teman-teman bisa lihat udah jadi nama depan, nama belakang gitu ya. Ini BTW ini nama ngasal gitu ya. Oke, alamatnya ini terus nomornya ini nomornya aku ya. Aku ini ya. Sensor, oke, email address-nya juga email address aku. Oke, terus ini pilihan pembayarannya. Oke guys, ini ada ralat sedikit ya untuk pembayaran transfer konfirmasi manual ini. Kalau kalian sudah menggunakan virtual account, mending kalau aku dihilangin aja ya daripada kalian kerja 2 kali gitu. Oke, ini kita udah pilih yang BCA virtual account dan kita sudah pilih ongkirnya yang JNE reguler yang 16.000. Oke, langsung aja kita place order. Dan kalau kita lihat di HP kita ya, untuk di nomor aku itu sudah terkirim ya ini. Halo Anastasia, mohon abaikan pesan ini jika bukan Anda yang melakukan pesan ini ya. Ini orderannya, order ID-nya, tanggalnya, statusnya, terus produknya apa, kurirnya apa, ongkirnya apa, terus totalnya berapa. Terus juga di bawahnya ada BCA virtual account-nya ya, nomornya berapa ini juga sudah ada. Terus di nomor kita sendiri juga udah ada notifikasinya di bawah tuh. Halo Durable Speed ya, domain kita ya, atau tadi yang kita masukin. Anastasia melakukan pemesanan sebagai berikut. Order ID-nya, tanggalnya, statusnya, dan produknya, dan begitu juga dengan nominal pembayarannya. Nah, ini kalau nanti kita bayar, nanti juga akan berubah notifikasinya dan notifikasinya juga akan terkirim ke HP kita ya. Jadi ini sangat keren banget dan aku sangat menyarankan ya buat teman-teman yang menggunakan ordernya di website ya. Apalagi teman-teman yang sudah memiliki brand, nah ini dengan kita menggunakan notifikasi WhatsApp juga ini bisa meningkatkan conversion rate. Oke, jadi ini tutorialnya secara teknisnya udah selesai.
Dan tambahan sedikit juga guys, ini untuk pixelnya juga udah tertrigger sampai ke ujungnya, dan di sini ketriggernya juga sekalian sama produknya ya. Nah ini ya, Fossil, Xfusik, terus value-nya juga, jadi di dashboard kamu tuh lengkap ya. Nah ini pixelnya purchase ya. Tetapi di sini ya guys, untuk di Indonesia itu memang ada kasus yang agak unik dan sebenarnya nyebelin ya. Jadi pixel purchase yang ke trigger ini itu memang dia belum beneran 100% purchase gitu ya. Dan aku lihat di banyak brand itu memang ya umumnya seperti ini gitu. Kecuali teman-teman itu mentargetkan market di luar negeri, misal di US, UK, Australia, Kanada, sama misal mana ya, satu lagi lupa. Pokoknya yang the big five itu mereka kan sudah bayarnya menggunakan credit card. Karena menggunakan credit card, ketika mereka masuk ke thank you page, berarti mereka sudah masukkan credit card, berarti mereka sudah 100% kena charge ya kartu kreditnya, berarti sudah beneran purchase gitu. Nah sedangkan di Indonesia itu karena credit card untuk metode pembayaran itu belum terlalu familiar gitu ya di kebanyakan orang gitu. Jadi purchase-nya di sini agak abu-abu ya. Jadi ini aku udah infokan di awal kayak gini ya. Jadi harap digunakan dengan pengetahuan yang apa adanya seperti itu. Oleh karena itu kita menggunakan WhatsApp notifikasi untuk apa? Untuk melakukan follow up kepada mereka gitu ya. Ini setidaknya kita sudah melewati payment gateway. Atau mungkin teman-teman yang memiliki solusi dari kasus seperti ini, Mas, mungkin Mas ada yang punya solusi itu kan, Mas, aku punya loh solusinya supaya ini ketika masuk sini nanti memang sudah beneran purchase, jadi mungkin ada tombol tertentu dan sebagainya, mungkin kan bisa komen di bawah, begitu ya. Jadi ini secara sistemnya udah selesai dan bisa ke teman-teman gunakan ya, silakan kalian dipraktekkan sampai selesai seperti ini. Nah buat yang sampai akhir video ini dan masih bingung, nah mungkin kalau belum nonton video tutorial website yang sebelumnya, silakan ditonton juga ya. Jadi tonton ini dan ini juga begitu. Oke, setelah ini aku ada tambahan spesial buat kalian, bonus klip. Apa itu? Aku sangat berharap banyak dari kalian itu yang praktek dari video tutorial ini tadi. Agar apa? Agar banyak penduduk WKWK lain itu yang bisa menikmati nikmatnya dan indahnya bisa dapat orderan secara otomatis. Masa iya? Di negara-negara lain itu sudah mulai otomasi, sudah bisa closing di website, kita malah sibuk closing di WhatsApp. Kan nggak lucu ya? Jadi buat teman-teman silakan dipraktekkan supaya kita negara Indonesia bisa lebih maju untuk otomasinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Ini aku mau lanjut menikmati indahnya kenikmatan pantai. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik, signing off. Bye-bye.